Morning. Surprise. Loh. Nat? Natasha? Good morning. Natasha? Natasha? Kemana Natasha? Nanti aja lah angkat ya. Kita bikin penasaran dikit. Kok gak diangkat? Kemana ya? Ya halo. Halo, Natasha? Akhirnya. Kamu kemana? Aku khawatir loh nyariin kamu. Aku berusaha bangun pagi buat ngasih surprise sarapan sama kamu. Sampai kamar kamu nggak ada. Aku jadi patah hati nih. Udah deh, kamu gak usah sosok genit-genit deh sama aku. Kok kamu ngomong gitu sih? Tapi, kenapa ya? Aku pagi-pagi datang ke kamar, terus tiba-tiba kamu nggak ada. Kok aku ngerasa kangen ya? Masa sih? Oh ya, Nat, gimana kalau aku ke tempat kamu sekarang, kita sarapan bareng? Gimana ya? Mau ya? Ya? Please. Ya? Mau ya? Gini aja. Kamu 1 jam lagi ke tempat aku, karena sekarang aku masih jogging, oke? Yaudah, 1 jam lagi aku ke hotel kamu ya. Yes. Sarapan bareng, nanti bisa dinner bareng. Nggak lama Natasha pasti bakal kena sama gue. Natasha? Kamu ngapain? Lagi jogging deket sini. Jogging ya? Iya. Bajunya bagus banget. Orang kaya kalau olahraga bajunya harus seperti ini ya. Pasti mahal bajunya. Udah gitu kamu niat banget lagi olahraga di gunung. Apaan sih? Emang aku suka jogging di sini, udaranya enak. Emang nggak boleh? Ini tempat kamu ada aturannya. Maaf. Aku cuma bercanda kok. Just kidding. Dan Revan! Dan Revan ada tamu.
diajak ke rumah. Saya Ratih. Dan Revan biasa manggil saya Bi Ratih. Natasha, Bi. Natasha. Dan Revan, ini sudah siang loh. Nak Natasha diajak makan sekalian yuk. Ayo, ayo. Bi, Natasha mana mau makan makanan kita, Bi? Makanan kita kan sederhana. Bi, Iya sih. nanti kalau dia makan, perutnya pasti sakit. Bi, Bibi juga harus tahu, Natasha itu kenalannya sama keluarga Saputra. Keluarga Saputra kan sangat kaya raya. Makanan mereka itu kelas bintang 5, Bi. Jadi dia nggak mungkin makan makanan kita, Bi. Bi, justru saya ngerasa terhormat banget bisa diajak sarapan di sini. Karena kalau di luar negeri itu ya, Bi, fresh food tuh mahal loh. Oh ya? Apalagi yang langsung dari perkebunan kayak gini. Tuh, Dan Revan, Nak Natasha aja bilang gitu. Ayo, cepet. Ayo, ayo. Dan Revan, maaf. Tapi Dan Revan tuh nggak tahu apa-apa soal saya. Jadi Dan Revan nggak bisa tahu apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka. Jadi nggak usah saya tahu ya. Ya, pelan-pelan. Awas. Ini namanya kue serabi. Nih, coba dicobain nih serabinya. Enak loh, mumpung masih anget. Bi tahu nggak? Dulu aku sering loh sarapan pakai serabi. Oh ya? Iya, Mama suka ngeliatin aku cara masaknya gimana. Nah, Mama tuh ngajarin aku cara masak khusus buat serabi yang tipis, empuk, terus tingkat kematangannya pas. Natasha, kue serabi kan makanan orang miskin. Kamu kan terlahir dari keluarga kaya. Jadi kamu nggak usah bersikap baik di depan aku sama Birati. Hanya untuk menghibur kita. Jadi kamu pikir barusan itu aku ngomong buat nyenengin Birati doang? Kamu nggak percaya aku bisa bikin serabi? Jujur, aku nggak yakin. Bi, ngeremehin nih. Nih, Waduh. aku yang bikin ya, Bi? Mbak Natasha bisa. Bisa, Bi. Tenang. Wah, Aku iya, aja iya, tahu. Nih, buat bikin serabi itu pakai tepung beras kan? Terus aku ambil beberapa, secukupnya aja. Aku tuangin santannya juga secukupnya. Ini adonannya harus diaduk sampai pas, nggak boleh ketelan, nggak boleh kecairan. Jadi harus benar-benar pas. Selama kita lagi ngaduk adonannya, cetakannya tuh dipanasin. Nah, itu kan udah panas. Tiara? Kayak badut. Kamu juga kayak badut Udah. kamu ya. Nah, itu kan udah panas. Nanti serabinya tuh nggak bisa langsung dimasak di atas. Api. Supaya bagian atasnya setengah matang. Pasti enak. Seperti fla puding. Adonan cairnya dituang ke cetakan tanah liat yang berbentuk wajan kecil. Lalu dibakar sampai panas, lalu diangkat, dan baru dikasih adonan serabinya. Nat, itu cara bikin kue serabi yang gak umum. Kamu belajar di mana? Kamu yakin? Sebelumnya kamu gak pernah ke kota ini? Dulu-dulu waktu kamu masih kecil, kamu gak pernah kesini. Aku gak nyangka, ternyata Revan masih ingat setiap hal kecil tentang aku. Aku harus ekstra hati-hati di depan Revan. Kalau terbawa kenangan masa lalu seperti tadi, bisa-bisa Revan tahu siapa aku. Dan penyamaran aku terbongkar. Nat, kamu belajar di mana? Kalau orang cerita makanya dengerin, kan tadi aku bilang, aku udah jalan sama mamaku. Tapi mamaku tuh nggak pakai tanah liat kayak gini, cetakannya pakai cetakannya dari besi, terus dimasaknya di kompor listrik, bukan pakai tuku kayak gini. Maafin aku ya. Aku kebawa suasana. Aku keingat sama sahabat aku. Yang waktu itu aku pernah cerita sama kamu soal Tiara. Dulu waktu kecil, mamanya sering bikin aku kue serabi.
Dan resepnya sama persis. Bedanya cuma dia pakai cetakan dari tanah liat. Tiara lagi. Bi, dan Reva nih, Bi gagal move on. Dia salah satu teman kecil aku. Dan sampai kapanpun, aku akan tetap sayang sama dia. Aku nggak boleh ikutan emosional. Tahan, Natasha. Tahan. Nak Natasha, Bibi nggak nyangka loh kalau Nak Natasha juga suka dengan serabi bikinan Bibi. Pura-pura doang, Bi. Ih, dari tadi rese banget sih, Bi. Pak, tolong kami, Pak. Berikan kami jalan agar mobil sayuran kami bisa lewat, Pak. Pak, pagi ini sayuran kami ini udah harus sampai ke pasar, Pak. Tanah ini punya Pak Hendra. Kalian pakai lalu lalang mobil-mobil kalian. Iya Pak, kami bukannya tidak tahu terima kasih Pak. Tapi kami tidak tahu tanah ini milik siapa. Betul, Pak. Iya Pak, apalagi jalan ini udah bertahun-tahun Pak. Tolong buka Pak ya. Betul, Pak. Tolong dibuka, Pak. Dengar kalian semua. Tolong Pak. Nggak usah alasan kalian. Ini tanah Pak Hendra. Pak Hendra mau lakuin apa aja, itu hak dia. Bawa pergi mobil-mobil kalian. Kalian cari jalan lain. Ayo pergi! Pak, tolong kami Pak. Tolong. Ya, Pak. Ada beberapa laki-laki ngeblokir jalan keluar, Den. Lahan pertanian ini. Iya, Den. Truk yang suka bawa sayuran kita ke pasar itu diberhentiin, Den. Ternyata mereka sudah pasang pintu gerbang besi tepat di jalan pintu keluar lahan ini, Den. Kurang ajar. Ya Allah, Derevan. Wah, ayo. Tolong kami Dan. Tolong bantu kami untuk bicara sama bapak-bapak ini, Den. Agar mobil sayuran kami bisa lewat. Kami takut sayuran kami kelamaan kena panas akan layu dan busuk, Den. Ya, tenang dulu ya, sabar. Mas, tolong buka gerbangnya. Kasihan para petani. Isi mobil itu adalah nafkah hidup mereka. Maaf ya Mas, kalau Mas ada keberatan dan ada permintaan, ngomong aja langsung ke Pak Hendra. Kami di sini hanya menjalankan tugas. Saya tahu kalian petugas Pak Hendra. Tapi untuk sekarang ini, saya minta kebijakan dari kalian. Nanti saya juga akan menghadapi Pak Hendra kok. Maaf Mas, tidak bisa. Ayo, silakan. Bapak-bapak, saya udah mencoba nego dengan bapak-bapak ini, tapi mereka nggak bisa diajak kerjasama. Saya nggak punya pilihan lain. Den. Ben Evan. Aduh, Den. Mau ngapain lu? Tolong sampaikan sama Pak Hendra, supaya dia memikirkan cara yang lebih baik untuk menundukkan petani-petani di sini. Karena cara yang tidak beradab seperti ini nggak akan berhasil. Dan sekarang kalian pergi dari sini. Pergi! Derevan.
Evan. Ya Allah ini merah semua. Den Evan nggak apa-apa, Den. Nggak apa-apa. Ya Allah. Oh, Pak Natasha nggak kenapa-kenapa? Kenapa, Bu? Ya, syukurlah. Maaf Tuan, kami mau lapor Tuan. Tadi malam kami sudah memasang gerbang besi itu Tuan. Dan subuh-subuh tadi sudah selesai Tuan dan sudah digembok Tuan. Tapi tiba-tiba Pak Revan datang dan menobrak gerbang besi itu Tuan. Dan warga-warga juga. Bodoh kalian, bodoh! Apa sih yang kalian bisa itu? Hah? Apa? Kalian tuh pantasnya jadi kotoran ini, ya? Ini kotoran ini. Maaf Tuan, sebenarnya kami sudah menghitung kekuatan kami Tuan. Dan saat itu kami juga sudah berhasil menangkap Pak Revan Tuan. Dan membuat dia tidak berkutik Tuan. Tapi perempuan itu datang. Lalu apa? Hah? Lalu perempuan mana? Perempuan mana? Iya Tuan, itu Tuan. Perempuan yang kemarin menyelamatkan Ibu Prita. Dan hari ini dia belain Pak Revan. Tapi kami berhasil menahan dia Tuan. Kami tarik lengannya, terus Kalian berani-beraninya kalian menyentuh dia. Tapi dia bersama Pak Revan, Tuan, dan dia... Gua tahu. Lu denger baik-baik. Lu jangan ngarang ya. Lu jangan ngarang. Barusan tadi pagi, Natasha telepon gua kalau dia memang jogging di daerah pertanian itu. Opa, kalau sudah seperti ini, apakah nanti Natasha nggak ragu untuk berinvestasi sama keluarga kita? Ada apa, Dok? Aduh, sekarang kamu ajak ibu kamu temui Natasha. Tenangkan dia. Minta maaf sama dia. Supaya dia tidak meninggalkan daerah ini. Baik, Opa. Nanti Ada apa dengan Natasha, Dok? Dok?